Recording in progress. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya sudah ada semua. Itu marilah kita mulai training kita ini. Hari ini kita akan melakukan training. Saya akan share materinya. Ini sudah kelihatan, Bapak. Materinya adalah mitigasi potensi kondisi alam berbahaya. Dalam hal ini fokusnya kita H2S. Sebelum kita mulai, training kita ini adalah baik Bapak, kita mulai. Bapak Ibu, mari kita mulai training kita hari ini dengan judul mitigasi potensi kondisi alam berbahaya. Sebelum kita mulai, perkenalkan, ini adalah data saya. Nama saya Putra Satria, sebagai trainer untuk sesi kali ini. Lahir di tahun 2003 dan 1980, pendidikan saya S1 Teknik Informatika. Pengalaman kerja saya 10 tahun di bidang HSE, menjadi HSE inspektor, juga melakukan training, jadi koordinator dan sebagainya. Namun untuk terakhir, posisi saya ini saya baru set HSE inspektor dan trainer. Di tata tertib pelatihan kita kali ini, pertama hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Saya sudah cek tadi di bawah itu ada waktu. Pastikan perangkat komputer Anda tidak telah tersambung dengan internet. Linen, ubah nama akun Anda dengan nama lengkap Anda saat bergabung di Zoom ini. Peserta dimohon tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Dan peserta menulis kehadiran oleh kontak chatbox dengan format lengkap. Berikutnya adalah setting dashnya. Perhatikan posisi duduk Bapak Ibu, hindari duduk di atas sofa atau kasur dalam waktu yang lama atau bekerja tidak 1 jam. Pastikan pilih kursi sandaran, ada sandaran tingginya, pertahan siku dengan suhu 90 derajat, dan gunakan jika perlu gunakan meja. Untuk posisi laptop atau komputer, posisikan layar laptop sejajar dengan pandangan mata dan atur jarak mata dengan layar mata sejauh 90 sampai 30 cm. Apa tujuan kita melakukan training kali ini? Training kali ini harapannya adalah bahwa Bapak Ibu sebagai peserta dibutuhkan kompeten dalam mitigasi atau memitigasi kondisi paparan unsur berbahaya dalam hal ini adalah habitat tertentu. Tujuan akhirnya nanti dan Bapak, saya mohon untuk melakukan mengisi dulu pretest. Terkait dengan soal, silakan pilih nama, tanggal, dan dijawab pertanyaan di bawah ini. Nanti setelah itu kita akan mulai pemahaman Bapak di awal, lalu saya akan sampaikan materinya, lalu kita coba lagi post test. Kita akan melihat sejauh mana tingkat pemahaman Bapak itu terakhir dengan materi yang akan saya sampaikan ini. Oke, saya dimulai. Silakan seperti dulu. Pretestnya hanya 5 soal. Pertama itu apa yang Anda ketahui tentang gas H2S? Apakah Anda memiliki karakter khususnya H2S? Jelaskan apa itu LEL dan WL. LEL ini low explosive limit dan upper explosive limit. Lalu apa yang Anda lakukan jika konteks menunjukkan nilai ambang batas? Yang terakhir, pertanyaannya adalah seberapa akan bantu ketika melakukan evakuasi dari bahan H2S. Baik Bapak, Ibu sudah selesai. Mari kita mulai materi kita. Gas H2S atau hidrogen sulfida ini adalah gas H2S. Sebenarnya ini juga gas yang sangat racun. Dia tidak berwarna dan tidak terlihat dan dapat meledak. Rumus kimianya itu
terbentuk dari 2 unsur hidrogen dan 1 unsur sulfur. Nah, jadi hidrogen sulfur. Satuan ukuran gas H2S ini adalah part per million atau ppm. Hidrogen seperti mempunyai volume yang menyengat seperti itu. Terus kalau konsentrasi rendah atau rendah dia tapi kalau sudah konsentrasi tinggi dia dapat membunuh secara penciuman. Itulah yang menyebabkan kenapa kita kesulitan untuk mencium aroma dari gas fosil. Gas habis ini sering disebut dengan gas telur busuk, gas asam atau gas asam udara atau apa. Oke, next slide. Karakteristik dari gas H2S ini pasti tadi saya sebutkan di awal tidak berwarna, tapi dia mempunyai bau yang pas untuk busuk pada kondisi rendah. Terus merupakan gas yang beracun dalam konsentrasi low atau lower exposure limit titik awal gitu. Itu dia 4,3% sampai dengan UL atau upper exposure itu di 46% katanya. Dengan nyala api jika dia terjadi bertemu dengan segitiga api terciptanya api, jadi dia untuk warna tinggi dengan temperatur 260 derajat Celcius. Jadi gas H2S ini lebih berat dari udara sehingga tersebut akan cenderung terkumpul di satu tempat yang rendah. Berjenis gas H2S ini sekitar 20% lebih berat dari udara. Jadi kalau dia di lapisan di stratosfernya udara itu dia termasuk yang berat. Jadi dia dikompor. H2S ini dapat larut atau bercampur dengan air dan larut dalam air sekitar 437 ml per 100 ml. H2S ini bersifat korosif sehingga dapat menyebabkan karat pada peralatan logam. Oke, ketika kita sudah tahu bahwa gas H2S ini berbahaya, sebenarnya apa lagi sih yang harus kita perhatikan? Itu juga ada atmosfer bahaya di udara lokasi ini yang kita ketahui pertama bahwa ada oksigen yang membantu terciptanya segitiga api. Itu salah satu unsur segitiga api. Mengingat bahwa gas H2S ini tidak hanya beracun, namun dia juga gas yang mudah terbakar. Nanti gas terbakar ini dengan satu manual ketika dia bereaksi dengan segitiga api di mana itu ada oksigen, lalu ada panas dan materialnya dan bakarnya itu si gas H2S ini mereka terbentuk api. Ini dengan adanya oksigen panas dan material ini lalu H2S akan api dalam unsur yang akan membawa oksigen dalam kondisi rendah atau di bawah 19,5% O2 di udara itu akan mengganggu pernafasan normal manusia. Ketika dia lebih dari 25% O2 mengakibatkan meningkatnya risiko kanker. Pengukuran dalam oksigen ini dalam persen volume, lalu alarm O2 monitor akan mungkin sehingga saudara mengandung terlalu sedikit atau terlalu banyak O2. Kalau gas berikutnya adalah gas mudah terbakar, terus mudah meledak. Ini dia adalah adanya bahan ledakan. Untuk menghindari ledakan level atmosfer harus dijaga pada level di bawah yang diizinkan. Umumnya diukur dalam 1% atau dari ppm. Gas beracun itu berbahaya terhadap kesehatan manusia, umumnya diukur dalam 1 ppm. Gas beracun ini dirancang untuk memberikan peringatan kepada pekerja jika level gas mencapai kapasitas 9%. Ya, kita next. Berbicara tentang atmosfer yang mudah terbakar sebelum menjadi standar. Ini ada tentang dia namanya batas LIL dan IL. LIL ini adalah konsentrasi di minimal gas atau uap itu dapat terbakar. Kalau IL ini apa sebenarnya adalah konsentrasi maksimal di mana gas atau uap berarti harus ada. Kita terbakar. Kan di rentak inilah gas H2S ini dapat terbakar. Di atas UL tidak dapat terbakar. Di bawah LEL ya
sudah berentang dari umur 9 sampai 16% udara, volume udara didapat dibakar, lebih kurang dari itu dipersyaratkan ke portable gas tank. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tadi bahwa eh, ada atmosfer, di atmosfer supaya harus kita pantau di mana ini ada gas mudah terbakar, ada gas beracun, ada juga oksigen. Nah, kita perlu satu alat. Alat ini disebut dengan alat uji gas. Atau umum disebut dengan gas detektor. Gas detektor itu ada dua tipe, ada yang tipenya personal gas detektor, ada yang portable gas detektor. Nah, sebenarnya apa ini portable gas detector ini? Portable gas detector ini adalah alat yang membantu kita untuk memantau paparan eh, gas oksigen dan gas rajin, gas mudah terbakar dan oksigen di dalam ketika kita melakukan aktivitas pekerjaan di suatu area. Dengan adanya alat ini, harapannya kita terpantau, kita dapat bekerja sampai dalam batas paparan tertentu. Ketika dia berbunyi, berarti ada sesuatu yang mencapai konsentrasinya dan pekerjaan harus kita hentikan sementara untuk kita identifikasi, mitigasi, apakah ini dapat dilanjutkan atau tidak. Pengujian gas atau penggunaan gas detektor diperlukan yang dilakukan selama kegiatan berikut. Kegiatan ini yang berpotensi adanya berhubungan pada kondisi dan namun tidak terdapat hanya pada ini. Tapi umumnya ini adalah pekerjaan dalam ruang terbatas. Lalu kegiatan emergency respon, di mana kegiatan emergency respon ini tanggap darurat ini ada terkait dengan merespon kebocoran atau tumpahan baik di minyak atau gas. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan penggalian yang berpotensi di dalamnya ada air gas, penanganan atau penyimpanan bahan berbahaya atau kargo, yang dimana kargo atau material yang dibawa itu adalah tangki penyimpanan, storage tank, mobil tank dan sebagainya. Pekerjaan panel, lalu pekerjaan aktivitas sebagai hazardous energy, di mana energi ada yang terus kita isolasi selama pekerjaan berlangsung. Lalu kegiatan proses dan produksi, dan terakhir kegiatan lain itu mengisi di mana sebagaimana didefinisikan oleh unit atau fasilitas di mana pekerjaan itu dibutuhkan pemantauan gas. Pengujian gas diperlukan jika di lokasi kerja ditemukan potensi bahaya atmosfer seperti kekurangan oksigen atau lingkungan yang kaya akan oksigen, gas yang mudah menyala atau mudah, gas berbahaya, dan gas beracun di atas ambang batas yang diizinkan. Terus setelah itu apa yang harus kita lakukan? Tentukan preferensi pengujiannya itu kapan saja. Setelah awal sebelum aktivitas pekerjaan dimulai, setelah itu kita tentukan kapan lagi. Apakah dia terus menerus, apakah dia berkala per 1 jam, per 30 menit, atau per 15 menit, lalu hasil pengujian itu dicatat. Walaupun sudah ada fix gas detektor terpasang di area kerja, pengukuran gas menggunakan fasilitas terpilih. Nah, ini adalah transaksi pemeriksaan informasi dapat diterima selama berlangsung ketika kita melakukan aktivitas pemantauan gas. Pertama, oksigen antara 19,5 sampai 27,5 itu masih dapat diterima. Lalu Nel yang di mana PM-nya itu masih di bawah persentasenya gitu. Nelnya itu masih di bawah 10%. Lalu H2S itu paparan lebih dari 15 menit itu tidak lebih dari 1 ppm. Lalu untuk paparan 15 menit atau kurang itu tidak boleh lebih dari 5 ppm. Nah, bagaimana kita melakukan pekerjaan gas di area kerja? Jadi pertama adalah kita identifikasi sumber timbunan itu di mana saja.
Karena ini oleh area kerja well, kerja aktivitas walkover nanti teman-teman dari walkover, di mana sumber gasnya itu yang pertama pastinya adalah sumber gas atau sumber minyak. Setelah itu nanti ketika dia itu di gas atau minyak itu diangkut, diangkat, dipindahkan ke fasilitas lain, misalnya ada square pole, lalu dipindah ke lain, dia akan menjadi sumber berikutnya sumber berikutnya. Nah, jadi mudahnya adalah di mana ada sumber gas yang tadi, ada di fasilitas apa, di material apa, itu akan menjadi sumber keberadaan gas. Artinya apa? Disitulah area-area. Ketika kita melakukan pekerjaan area di sekitar area itu, pengukuran atau monitoring gas tetap diperlukan. Nah, setelah kita mengidentifikasi di mana saja sumber itu, kalau kita buatlah semacam layout, itu bisa kita kenal dengan namanya gas mapping. Kita rencanakan gas mapping ini, tujuannya adalah untuk mempermudah baik pekerjaan yang ada di area tersebut maupun pengunjung nanti yang akan berkunjung ke area kerja saja, bahwa di sini letak yang berpotensi ada gas terpapar. Jadi ketika kita bekerja di aktivitas di area itu, diperlukan pengukuran atau pemantauan gas menggunakan alat uji gas. Nah, ini dia kita layoutnya. Ini ada beberapa titik-titik yang sudah ditentukan. Misalnya ada well, ada scrap tanknya, ada tangki, ada tangki swap, ada fuel tank dan sebagainya. Nah, ketika akan ada aktivitas itu, lakukan pengukuran gas awal sebelum kita memulai. Setelah dipastikan tidak lebih dari 15 menit aktivitas boleh dilakukan. Jangan lupa hasil pengukuran gasnya itu dicatat di dalam gas testing report, supaya nanti ada bukti bahwa kita melakukan pengukuran dan pencatatan. Seperti apa contoh? Ini form pengisian gasnya, hasil pengukuran gasnya dekat ini. Nah, jadi ini salah satu contoh formnya. Ketika kita sudah melakukan pemantauan dan pengukuran, catatlah di form ini untuk membuktikan bahwa aktivitas tersebut pencatatannya itu pengukurannya itu terrecord atau tercatat. Jadi di kolom sini ada tanggalnya, waktunya, nanti yang kita tentukan tadi apakah dia per 1 jam, per 30 menit, atau 15 menit, spot ini di daerah mana, di PTW ini, aktivitas pengukuran pemantauan ini itu terlibat di GPTW mana. Lalu jelaskan misalnya nomor PTW 001, aktivitasnya adalah forward, lainnya adalah 0, pengukuran O2-nya 19.5, ADS-nya itu 0, 0 dan lain sebagainya. Itu tuliskan nama ke antar testernya Anda nanti, untuk apa nanti yang kata kerja itu yang kata kerja kata-katanya. Jadi nanti ini menjadi record atau catatan histori aktivitas sebagai aturan pada teknik yang terbit yang di mana bisa itu berlangsung. Sehingga ini nanti bisa memudahkan bahwa di tanggal sekian kita melakukan aktivitas ini dengan GPT nomor sekian, itu pengukuran gasnya itu tercatat dengan baik. Lalu batasan-batasan ini juga ditulis di Pak, batasan kan. Kalau dalam kondisi yang atas ini aman untuk masukkan PSV, untuk masuk dibentukkan dan apa gitu. Jadi ini ada proses untuk pencatatan juga sebagai proses panduan. Oke, berikutnya setelah kita tadi menentukan di mana saja ini bisa mundur, setelah kita menentukan di mana saja keberadaan HDS, tentu nanti dari sini kita mudah kita menentukan juga evakuasinya itu kita kemana. Di mana kita akan masuk jalur-jalur evakuasi dan nanti tempat berkumpul aman. Nah, jadi dari gambar layout tadi kalau saya gambar sederhananya nanti kita harus kemana. Jadi kita bisa menentukan berarti mastering point kita itu bisa kita taruh nanti di area jauh dari sumber gas. Di mana mastering point ini bisa kita misalnya contoh kalau di area ini di cover ini di depan area apa namanya area seperti kitnya.
Nah, ini adalah bentuk jalur evakuasi, nanti di mana nanti dipasang jalur evakuasinya atau evacuation board-nya dan masa depannya. Nah, itu ditentukan, diidentifikasi dan ditentukan bersama. Nanti ini disosialisasikan agar semua pekerja yang bekerja itu paham dan termasuk juga nanti pengunjung paham bahwa eh, petunjuk dalam evakuasinya itu kita akan lihat di mana jalurnya, lalu tempat tertentunya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu tentang bahan gasnya apa, gas itu apa, terus alat mengukurnya apa, lalu bagaimana kita menentukan keberadaannya itu sudah tahu, terus kita menentukan jalan evakuasinya, oke, kita juga bisa memulai proses pekerjaan. Jadi misalnya jangan lupa nanti di depan sebelum pekerjaan dimulai dilakukan pengukuran dan pemantauan selama pekerjaan berlangsung, lalu selama waktu berlangsung bagaimana tindakan kita jika kita terdapat paparan yang melebihi dari batas yang diizinkan. Bagaimana kalau batasan ini terlewati? Kita harus kita lakukan. Pertama adalah memastikan bahwa kalau memang batasan ada ini terlewati, ada suatu sistem itu peralatan yang akan menyampaikan, menginformasikan kepada area pekerja di area itu bahwa ini sudah melebihi. Bisa alat gas detektor itu berbentuk dalam bentuk alarm, sirine dan sebagainya. Jadi itu juga akan memberikan informasi pada pekerja dan pengunjung yang ada di situ. Jadi alat ini bisa alat gas detektor atau alat gas monitoring di area kerjanya itu bisa menyampaikan, memberi informasi bahwa ini ada sesuatu. Apa yang kita sepakati? Nah, kalau di sini, kalau di luar kerja kan pertama itu yang paling mudah itu adalah sirine. Bahwa ketika dia sudah melintang batas, sirinenya berbunyi. Lalu kedua, lampu atau strobonya menyala berputar-putar. Kalau alat detektornya dia berputar, artinya apa? Ini adalah sesuatu. Ini ada sesuatu. Artinya sesuatu itu adalah batasan yang diizinkan itu sudah terlewati. Prosedur evakuasi harus kita lakukan. Prosedur evakuasi harus kita lakukan. Karena yang harus kita pahami adalah ini pekerjaan bahwa semua personel segera menghentikan pekerjaan, lalu berkumpul di area mastering point. Terus jika ada personel yang masih tertinggal di area kerja, ada tulisan personel yang tertentu segera menggunakan C2, lalu untuk memastikan untuk menentukan atau mengevakuasi korban atau mematikan sistem atau memutus sumber gas dan sebagainya. Lalu seluruh personel harap menunggu perintah selanjutnya dari supervisor atau leader di area kita. Jadi kalau alarm berbunyi, tindakan evakuasi yang dilakukan adalah hentikan dulu pekerjaan, menjauh dari area menuju ke masing point, lalu kita identifikasi masalahnya apa, lalu kita cari solusi mitigasinya apa, lalu mitigasi ini bisa dijalankan ke kalau harus dijalankan, lalu kita analisa kembali. Apakah mitigasi yang kita jalankan ini sudah menyelesaikan masalah tadi? Jika sudah, mesin kerja kita revalidasi kembali, rekan-rekan kerja bisa kembali bekerja, dan aktivitas bisa dilanjutkan. Ini proses evakuasi. Jadi kalau flowchartnya seperti itu.
Jadi di area kerja, di area operasi itu misalnya ketika ada sesuatu, misalnya alarm berbunyi terkait dengan adanya H2S, paparan H2S dari PPM yang lebih atau bahan mudah terbakar yang lebih dari batas yang diizinkan, eh, siapapun yang mendengar kita akan menginformasikan ke dealer, dealer akan memberikan alarm tanda bahaya, seluruh kru berkumpul di masing point, segera menghentikan pekerjaannya, tidak perlu panik, berjalan menuju mastering point, lalu petugas aksi kontrol melakukan pendataan kelengkapan dari personel yang melakukan evakuasi ke mastering point. Jika ada yang tertinggal, tim evakuasi akan kembali untuk mengevakuasi korban di dalam tanah, menggunakan peralatan-peralatan alat yang khusus. Lalu petugas medik kadang SPM-nya akan memberikan pertolongan pada korban, evakuasi korban ke area atau tempat klinik medis terdekat. Lalu leader di area kerja tersebut itu memberikan laporan kepada manajer buat terjadi sesuatu yaitu di mana alarm dibunuh misalnya karena aktivitas HMS terdapat kebocoran atau keparahan yang melebihi ambang batas. Lalu health officer hospital itu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan kerja tersebut. Setelah kondisi aman, pasti bisa investigasi sudah dilakukan, ketika bisa dapat mengajukan kembali. Namun internal investigasi atau internal RCA dilakukan untuk mencari tahu permasalahannya apa, lalu mitigasinya apa sehingga kejadiannya tidak terulang kembali di masa akan datang. Itu apa itu deh. Oke, ketika kita melakukan evakuasi ini, apakah kita bisa langsung saja tanpa alat bantu? Tidak, Pak. Tidak. Kita beri alat bantu. Alat bantunya apa? Bantunya pertama yang pasti adalah gas detektor itu sendiri. Lalu kalau memang dapat paparan gas yang tinggi, kita perlu alat dan pernah sampai untuk melakukan proses pekerjaan evakuasi dan di area kerja tersebut dan tandu untuk mengevakuasi korban. Kalau gas detektor ini caranya lakukan checklist dulu, cara penggunaannya sederhana. Lakukan checklist itu pada peralatan gas detektor tersebut, lalu nyalakan, biasanya dia berbunyi, ini gitu. Lalu dia akan mengecek kondisi baterainya, cek kondisi pompanya, lalu dia akan memastikan nilai TWA-nya berapa. Nilai TWA-nya itu kalau misalnya itu 1, lalu setelahnya itu 5, nilai alarmnya itu bisa mengikuti nilai TWA, nilai high alarmnya itu mengikuti nilai STL atau setelahnya. Lalu dia akan menyampaikan masa kalibrasi. Next kalibrasi itu berapa hari lagi nih? Next kalibrasi itu ada 23 hari, lebih 3 hari lagi alat ini sudah tidak bisa dipakai dan harus dikalibrasi ulang. Lalu sebelum kita gunakan lakukan passing, Pak. Tujuannya untuk membebaskan gas detektor dari gas-gas yang terperangkap dari aktivitas ini. Jadi ketika di mana tempat sebaiknya passing di udara di tempat yang udara atmosfernya itu normal. Jadi kalau sudah kita passing, silakan. Tujuan passing itu adalah supaya di tempat yang normal itu adalah agar ketika dia membaca H2S itu timbul yang normal. Kalau di tempat yang sudah ada paparan gasnya, di dalam paparan gas itu misalnya gas paparan gas H2S itu sudah 3 itu dianggapnya nol. Jadi kalau kita terbacanya itu 4, sebenarnya itu sudah 7 ppm. Nah itu berbahaya. Jadi pastikan dia dilakukan passing itu ke udara yang atmosfer itu normal. Setelah itu ya lakukan pengukuran. Di mana? Di area kerja, di area kerja kru. Maka di situ ada paparan gas H2S. Ya, pergunakan alat bantu lainnya. Itu apa? Gasnya pink. Sudah kita identifikasi tadi. Lalu lakukan pencatatan yang menggunakan form itu tadi. Setelah pekerjaan selesai, lakukan passing kembali untuk memastikan bahwa tidak ada lagi gas yang terperangkap. Lalu alat gas detektor. Berikutnya adalah peralatan bantu evakuasi
CDA. CDA itu self-contained apparatus. Tujuannya adalah dia memberikan oksigen atau udara selama aktivitas berlangsung di mana ada paparan gas yang berbahaya disebut yang beracun. Cara mengukurnya gampang, pasti mengeluarkan sabuk-sabuk pada frame yang itu di punggung, lalu cek tekanan tabung HCPA-nya melalui pressure gauge-nya, perhatikan tekanannya itu ada 200 bar, ada 300 bar. Lalu cek apakah ada kebocoran. Dengan memperhatikan pressure gauge selama 60 detik. Jika tidak ada penurunan 10 bar, berarti tidak ada kebocoran. Tapi kalau ada penurunan 10 bar, ada kebocoran. Coba cek pressure gauge-nya. Sebaiknya gunakanlah HCDA yang minimal 80% ketersediaan udara di dalam tubuh itu atau 2%. Langkah berikutnya adalah menggunakan fan. Menggunakan fan untuk yang ditaruh di punggung itu, tabung itu menggunakan tes-gendong. Jadi kita pasang ke belakang, lalu kencangkan sabuk pengaman dengan sabuk-sabuknya dengan nyaman. Lalu kencangkan ikatnya. Dan setelah itu tinggal kita pasang maskernya. Tapi sebelum kita pasang, kita pastikan dulu di dalam itu ada sesuatu nggak ingin baik. Sebelum menggunakan masker, tutup dulu. Ada namanya antiviral jumlah kalep. Lalu membuka di dasar kalep pada tabung sampai restricting itu menunjukkan kapasitas udara yang ada di dalam. Menggunakan sabuk itu pada masker, pasang ke muka maskernya, lalu kencangkan. Lalu pasang LDV atau long demand valve tadi ke masker sampai berbunyi. Setelah itu berempatlah seperti ini. Kalau tandu di mengevakuasi korban yang pingsan, pertama yang kita pikirkan kesulitan membedakan sebelum coba ya. Yang coba angkat atau turunkan korban juga tidak dapat dikendalikan. Lalu selalu mulai dari posisi seimbang dan tetap juga seimbang. Rencanakan pergerakan sebelum diangkat dan kesepakatan pergerakannya harus bersama-sama. Bahkan untuk membedakan beban serapat mungkin dengan tubuh penolong, melakukan gerakan secara menyeluruh kan agar bagian tubuh itu semua. Bila dapat, kurangi jarak atau tinggi yang harus dilalui si korban dan perbaiki posisi dan angkat secara bertahap. Punggung tegak waktu mengangkat korban dan menjadi tulisan di lambung. Mengapa melalui dengan macam-macam kita, harapannya dengan ibu Bapak saya tahu, Bapak itu bisa tahu bahwa enggak ada itu berapa, lalu di mana dia keberadaannya di area kerja, alat deteksi itu menggunakan apa, lalu terjadi sesuatu harus ngapain, bagaimana proses evakuasinya dan harga yang kita kasih kita beritahu. Itu dulu. Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, kita akan melakukan post-test. Tadi kan sudah melakukan pretest, kita melakukan post-test untuk melihat sampai sejauh mana pemahaman Bapak Ibu itu terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Ini silakan Bapak Ibu lakukan post-testnya. Setelah itu akan saya nilai dan setelah itu training kita selesai. Nah, jika sudah, apakah Bapak sudah paham bagaimana memitigasi kondisi para aspek berbahaya di lapangan? Dan tujuannya ada untuk mitigasi supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan gas H2S ini ketika ada dan terpapar atau menuju ambang batas. Harapannya nanti di area kerja bahwa sudah bisa melakukan aktivitas dan bisa memitigasi kondisi ini. Dan paling penting adalah unsur evakuasi ini harus kerja juga harus paham, harus terbiasa mereka melakukan aktivitas ini. Nah, perlu kita lakukan emergency drill atau latihan tanggap darurat tujuannya untuk membiasakan agar mereka terbiasa. Kalau alam ini itu harus ngapain, jadi bagaimana kita melatih mereka supaya tidak panik ketika ada sesuatu yang lebih abang atas. Oke, Bapak Ibu, dengan saja terang kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga di waktu itu nanti di area kerja atau aktivitas dan bisa mengharapkan ilmu atau knowledge yang sudah Bapak dapatkan di sesi training. Saya sudahi, itu tuh bisa mendukung dengan kepala Bapak.
Hmm.